Oke, shalom semua. Sekali lagi ya, shalom semua. Shalom. Itu senang sekali ya, itu kita bisa berkumpul untuk bareng-bareng beribadah di tempat ini. Yuk saudara, itu mari kita lepaskan beban hidup kita, itu semua dilema yang kita hadapi, itu mari kita semua fokus sama Tuhan, biarlah hadirat Tuhan yang hadir dalam ibadah kita di sore hari ini. Kita perhatikan kertas yang ada di tangan kita. Saat ini kita bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan di Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dengan topik Minggu, percayalah kepada Tuhan, hendak mengingatkan kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita, baik di dalam suka maupun duka. Marilah kita memuji Tuhan. Ya, itu mari semua saudara-saudara, itu mari kita angkat pujian, muliakan Allah Bapa. Bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita coba untuk duduk kembali. Ya, itu sebentar lagi kita menerangkan hukum Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Liturgis. Itu sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Above.
dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Misericordias Domini, diambil dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sekitar 2 minggu yang lalu, itu kita semua merayakan Jumat Agung, di mana di hari itu kita itu memperingati penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela turun ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena tanpa pengorbanannya, itu sejauh apapun kita berbuat baik, nggak mungkin ya kita itu bisa beroleh keselamatan atau hidup kekal. Karena itu, untuk mengingat betapa baiknya Tuhan Allah kita yang udah rela mati demi kita anak-anaknya, itu mari kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Setianya tak pernah berubah. Yesusku luar biasa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara sekalian, itu kan ada epistel minggu ini yang akan kita bicarakan secara responsoria. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Bimbing Aku Tuhan Allah. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis di Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Kita akan membaca secara responsoria. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya, itu saudara, sebentar lagi kita akan mengakui iman rasuli kita yang kita ucapkan bersama saudara seiman kita di seluruh dunia. Itu sebelumnya mari kita menyanyikan lagu itu bersama Yesus lakukan perkara besar. Untuk masalahku,
bangkit berdiri. Yesus tidak ada yang suka, sama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus salib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja. Yesus salib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja Raja. Yesus salib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja Raja. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan beberapa poin warta jemaat gereja kita dalam 1 minggu ini. Yang pertama adalah nama minggu, yaitu Misericordias Domini, Gok Asini Rohani Jehovah do Tanoon, didasarkan pada Mazmur 33 ayat 5b, dan topiknya percayalah kepada Tuhan, marhaposan tu Jehovah Mahamu. Nomor 3, ibadah, kita tetap memperhatikan prokes ataupun protokol kesehatan terkait dengan anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID. Kemudian ibadah sekolah minggu sesuai dengan horong gabungan dilaksanakan pada pukul 9 dan mulai tanggal 15 Mei. Setelah ibadah sekolah minggu gabungan akan dilanjutkan dengan pengajaran di kelas masing-masing yang dibagi menjadi 3 kelas, dan ini tetap mengikuti protokol kesehatan. Nomor 4, persembahan kebaktian hari ini Minggu 1 Mei 2022 akan terdiri dari 2 amplop. Persembahan dalam 1 amplop yang pertama adalah untuk huria pembangunan gereja dan pusat. 1 amplop yang kedua adalah amplop persembahan khusus pertukaran mimbar HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie untuk operasional HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Nomor 5, pertukaran mimbar pengkhotbah Distrik 18 Jabar Tengdi. Pada kebaktian hari ini 1 Mei 2022 akan dilaksanakan pertukaran mimbar pengkhotbah HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, dan pada pukul 17 dilayankan oleh Pendeta Ronauli Boru Sinaga STH. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di gereja kami.
yaitu dari HKBP Bandung Timur. Sementara Pendeta Rory Subarani telah melayangkan khotbah di HKBP Cikampek, dan Pendeta Pitu Sinaga telah melayani khotbah di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Pengumuman untuk Dewan Koinonia, yaitu Seksi Naposo, PA NHKBP Sektor Dago. Hari ini 1 Mei 2022 pukul 18.30 bertempat di gereja ini, NHKBP Sektor Dago akan melaksanakan kegiatan pendalaman Alkitab. Khotbah pendalaman Alkitab dilayankan oleh Pendeta J. Siahan dari HKBP Bandung Timur. Diharapkan seluruh Naposo, tidak hanya Sektor Dago, untuk boleh mengikuti acara pendalaman Alkitab tersebut. Warta untuk Dewan Marturia, kebaktian doa bulan Mei akan dilaksanakan tanggal 9 Mei, yaitu minggu depan pukul 18. Dewan Diakoni, Gerakan Peduli ODGJ atau Orang Dalam Gangguan Jiwa. Seksi Diakoni Sosial HKBP Bandung Reformanda mengajak jemaat untuk berbagi kasih pada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yaitu orang dalam gangguan jiwa atau disingkat dengan ODGJ, melalui saudara kita Pipi Lumban Tobing yang selama ini giat membantu atau melayani saudara kita di Rumah Langit, Kota Perdagangan Sumatera Utara, dan juga kita membantu pelayanan orang dalam gangguan jiwa ODGJ di bawah naungan Diakoni HKBP Pemantang Siantar. Nah, bagi jemaat yang ingin berpartisipasi untuk membantu gerakan peduli ODGJ ini dapat menghubungi tim Diakoni Sosial yang kita bisa baca dalam warta jemaat kita. Dan batas pengumpulan sumbangan yaitu sampai tanggal 8 Mei 2022. Ini terkait dengan kita mengembangkan juga, sudah tertulis untuk Diakoni HKBP di Pematang Siantar yang terkait dengan ODGJ. 13. Pertanggungan sektor. Pertanggungan sektor gabungan dilaksanakan di gereja setiap hari Jumat pukul 19 dan dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda. Untuk minggu ini tuan rumah pertanggungan yaitu hari Jumat 6 Mei 2022 yaitu dari sektor 345 Dago. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Nomor 15, pentahbisan calon situa. Pada hari Minggu 8 Mei 2022, di ibadah pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pentahbisan situa bagi calon situa yang selama ini telah mengikuti pembinaan dan pelayanan di Gereja KPP Bandung Reformanda. Calon situa yang akan ditahbiskan menjadi situa adalah A. Calon situa Weli Haposan Saragi dari sektor 345 Dago. B. Calon situa Edita Roslina Boru Gultom dari sektor 10 Pajajaran. C. Calon situa Yani Arta Masniari Boru Sinaga dari sektor 11 Carijadi. D. Calon situa Saud Tadeus Huta Barat dari sektor 7812 Malabar, Bandung Selatan dan Bypass Timur. Marilah kita doakan mereka untuk boleh menerima pentahbisan pada minggu depan. 18. Ibadah sore A. Pertemuan tim ibadah sore dan pendamping. Pada hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 11 di konsistori gereja akan dilaksanakan pertemuan tim pelayan ibadah sore dan pendamping. Seluruh tim ibadah sore dan pendamping diundang untuk mengikutinya. Nomor 23, ucapan selamat ulang tahun. Dalam daftar yang ada di warta jemaat ada 13 nama. Mungkin ada di antara saudara yang ada di gereja ini, ataupun ada yang tidak tertulis tetapi berulang tahun pada periode 25 April sampai 1 Mei 2022. Kami undang untuk berdiri. Tidak ada? Baik. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu mulai tanggal 25 April sampai 1 Mei 2022. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis
Itu diambil dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala hal jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Berita keuangan untuk 1 minggu di gereja kita. Untuk huria sebesar Rp17.530.400. Untuk pembangunan Rp1.562.600. Untuk kantor pusat sebesar Rp3.081.000. Demikian warta jemaat, dan nanti doa syafaat akan dibawakan oleh pendeta kita. Kita bernyanyi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Itu sebelumnya mari kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Nya. Itu kita siapkan hati kita sambil menyanyikan lagu Majesty. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Minggu Misericordias Domini hari ini, kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 4, dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 9. Mazmur 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Saya membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia
dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, izinkanlah saya memperkenalkan diri, sebab ini adalah kali pertama saya melayani, memberitakan berita sukacita, kabar baik di gereja Tuhan ini. Saya Pendeta Ronauli Boru Sinaga, Amatta, nama ngalapau, Pendeta Erhan Gabriel Nababan. Tuhan mengaruniakan bagi kami satu orang anak laki-laki. Dan saya melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Bandung Timur. Dainang Pangitubu, Boru Sidabutar, Dainang Simatua, Boru Simorangkir. Horas madihita saluhna. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, secara umum manusia selalu berharap hidup damai. Kita berharap rumah atau keluarga kita menjadi tempat kita mendapatkan hidup yang damai dan aman, tentram. Namun faktanya rumah atau keluarga tidak dapat menjamin kedamaian dan kebahagiaan bagi diri kita. Seringkali konflik keluarga dan beban pikiran, beban pekerjaan dan lain sebagainya kita bawa ke rumah. Lalu ini menjadi sumber persoalan bagi kita di rumah. Boido gabe murah-murah, muruk. Murah-murah si B atenya. Gampang ngambek, molo bahasa di son tahe. Pundung doinina, amanginang, ya. Murah. Ngambek, marsal puan akahata. Gabe makorhon hasik ni roha di tonga-tonga ni aka keluarga manang nadi bagasi. Banyak suami tidak lagi merasa nyaman di rumah. Mungkin karena istrinya selalu marah, ya, merepet, memprotes, apapun yang dikerjakan suami itu salah, ya. Manangahi wala matai saya salah di rohani natai. Gabe ulomama rohani matai di luar, ya. Ujungnya mengalului ketenangan hidup, ya mungkin saja di kafe, di lapo, manang di dia mai, yang dia mungkin merasa dia bisa mendapatkan kebahagiaan, kedamaian. Dan ternyata itu hanya sementara saja. Satokin doi. Songoni manang aka ina teh, akainang. Gudang aka situhukon, gudang aka persoalan, pergumulan nani adopanna, alai dihilala bagasi rumah keluarga itu tidak dapat menjadi tempat dia bersandar dan mengadu mendapatkan ketenangan. Itu sebabnya dia lebih memilih untuk pergi happy mardelani dok donganna manang nuaeng na sedang tren mar TikTok katanya. Banyak sekali ibu-ibu yang sudah menggandrungi ini. Dang beaka naposo, dang beaka remaja, alay nga doho beaka ibu-ibu. Pola do rupani gabe doho akaya nakonai resah, ya, khawatir. Jangan main TikTok ya mah, malu nanti
serang sama haters. Ya. Tetapi seringkali ibu-ibu merasa bahwa dengan demikian dia akan mendapat ketenangan, kesenangan. Padahal sebenarnya itu pun hanya sementara. Mula muse ibana tu bagasna tu jabuna, mula mamuse gangguni rohai. Ya dia akan merasakan lagi ketidaknyaman, ketidaktenangan mungkin di tengah-tengah keluarga. Demikian juga dengan anak-anak. Mungkin merasa banyak sekali tuntutan dari orang tua, tuntutan dari sana sini. Harus seperti ini, harus seperti itu. Kapan begini, kapan menikah? Ya banyak sekali. Saya lihat di sini ada banyak pemuda ya mungkin kita sedikit agak risih dan jenuh ya kadang ingin rasanya berlari ya. Kalau sudah ditanya seperti itu. Ya kapan ya. Lalu kita lebih memilih untuk keluar rumah, berkumpul dengan teman-teman. Atau barangkali kita lebih memilih untuk mengurung diri di kamar. Tetapi ini pun hanya sementara, sampai kapan? Maka kita melihat rumah yang seharusnya tempat yang nyaman, tempat yang damai bersama dengan keluarga, ternyata di sana kita tidak dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Sudah banyak, mungkin masih ada ya yang merasakan ketenangan dan kedamaian di rumah, di keluarga. Keluarga menjadi tempat mengadu ketika banyak persoalan, tetapi tidak sedikit yang mengalami hal-hal ini lebih memilih untuk keluar. Selanjutnya mungkin kita berharap kedamaian dan ketenangan itu dapat kita nikmati pada waktu-waktu kita beristirahat, mungkin di dalam tidur kita. Namun kenyataannya juga banyak sekali orang saat ini yang sulit tidur. Nah tapi memang segudang dope akana asperes ate. Asal peak renges ya. Asal peak nok aspenok ya. Maaf saya campur ya bahasa. Saya rasa walaupun pemuda kita perlu juga melestarikan bahasa Batak itu ya. Banyak juga orang yang seperti itu. Tetapi sebagian besar mengaku bahwa sudah semakin sulit untuk tidur. Mungkin itu juga bisa karena faktor usia. Daku boto di son, adong akan tua-tua nami, naong marumur pani, bui dora lamoru bilangan ni jam tidur tade. Itu bain sera nasonok rupani hita modum manuk nina. Ya mungkin jam tidur kita sudah semakin berkurang. Tapi ada juga mungkin karena dia minum kopi atau mungkin ada juga yang karena lembur main game. Ya, ada nih di sini yang pemuda-pemudi yang kira-kira lembur main game. Ya, lembur bermedsos. Akhirnya tidak bisa tidur. Insomnia, tetapi ada banyak yang tidak bisa tidur karena memang memikirkan banyaknya masalah, banyaknya persoalan yang sedang dia hadapi. Nunga di podoman, alai dang ranok si malolongna, say marhusari do rohana, sudah dipikiri. Itu kan? Do jolma dipikiri, HP jolma na pinikiran nai, nunga renges, nunga nok modum. Hale ibana dang ramodum depe mamikiri jolmai, gabe hurang modum ma laos Roma aka panahit, Roma aka sahit. HP nian di konfesi HKBP pasal 3 itu dikatakan bahwa kita ini manusia butuh istirahat. Kita bukanlah mesin yang bekerja sepanjang waktu. Maka ini juga mungkin peringatan bagi kita ya, bekerja keras boleh. Tetapi konfesi HKBP mengatakan bahwa kita ini bukan mesin, kita butuh istirahat. Kita butuh mengistirahatkan tubuh yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka boleh bekerja keras tetapi ingat untuk istirahat. Rikok do dihita istirahat, mangaso sian akapar kerejuan. Alai kenyataannya banyak orang yang tidak bisa tidur bukan karena tempat tidurnya yang kurang empuk, bukan karena tempat tidurnya yang tidak mahal, tetapi sering kali ini adalah oleh karena dia memikir-mikirkan semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini dan mengandalkan pikirannya, mengandalkan kemampuannya.
Kita lihat juga banyak siaran-siaran di televisi, channel-channel TV yang menghibur. Ini adalah bentuk dari penampakan bahwa banyak manusia sekarang yang sedang stres, ya, yang sedang terganggu pikirannya, yang memiliki banyak tekanan dan beban hidup. Kita lihat dunia entertainer ya, berusaha untuk menghibur masyarakat untuk mengurangi beban-beban kehidupan. Dan tidak bisa kita pungkiri, ini juga masuk ke dalam ranah gereja kita. Banyak dan seringkali warga jemaat saat ini memilih para pengkhotbah yang dapat menghibur, ya, yang bisa membuat warga jemaat tertawa. Unang mana borati jamita ni paditai. Sudah berat beban hidup, jangan lagi ditambahi, jangan dipaksa kami untuk berpikir. Kalau khotbah yang ringan-ringan sajalah. Seringkali ini kita dengar dihilala iman aboi pasonako rohana, memberikan ketenangan, kedamaian. HP nian rupani boi do molo dido rupani tabo jamitani panditai. Hoido awang inang buat tabona. Pokoknya mekelekel mahami sudi. Oido ahama diberi tahun di sini. Pokoknya tabo mak lucu boi mekel hami. Jadi holana lucu naido dibuat ate, holana mekele-keli dang dibuat dia do, nanai si putihan nasian aka jamitai. Jala namangihut boi mai daot tadi si bahwa tempat yang indah, bahkan tempat tidur yang kita anggap sebagai tempat yang mendatangkan ketenangan, kedamaian, tidak bisa menjamin Bapak Ibu. Demikian juga waktu, mungkin kita berpikir kalau pagi itu akan mendatangkan kesenangan, atau malam itu seperti ancaman, tetapi ternyata pagi, siang, sore dan malam ini bisa juga menjadi ancaman bagi kita. Dang adong hasonangan, atong sia dia do dapot hasonangan ini. Pemazmur menyaksikan hanya di dalam Tuhan saja dia mendapat ketenangan dan kedamaian. Dialah Allah yang senantiasa mendengarkan dan memberikan sukacita, kelegaan, dan yang memberikan rasa aman dan tentram. Di tengah-tengah pergumulan, ancaman, fitnahan yang dialaminya, ia berseru kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan akan bekerja, membela dan menyelamatkannya. Hinorhoni dotong di ayat siai dido, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sonang marohana, sonang doau papeak huhut mamit tornok ai sasada hodo ale jahu bapa sonang au. Dihagogotanna, dinanileai ibana, difitnah, dipasahat mai tu debata. Diboto ibana takas marhasurungan dari bain debata aka naniasiana. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi molo naso malate amang inang dan cupak kita dang songoni. Ya kalau kita difitnah, dileai, boido, jala olo do honota, isi roibana. Ante, isi roibana. Molo dibain ibana songoni, lu bisiani boy hubain. Asa ditada isi au. Itu kan? Seringkali kita kalau orang menyakiti kita, lalu kita katakan, dia bisa berbuat seperti itu, saya juga bisa lebih-lebih dari situ. Supaya dikenalnya saya. Asaita daibana, nah rupanya. Tutu boy do hitam muruk di siang mangina. Ketika kita difitnah, mungkin perkataan-perkataan kasar dikenakan kepada kita. Kita tidak terima. Tetapi firman Tuhan di ayat 5 dikatakan, sebab biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kita mungkin marah, kita tidak terima, tetapi jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan sampai kita mereka-rekakan, merancang-rancangkan hal yang buruk bagi orang lain yang telah melukai perasaan kita. Sebab demikian Daud atau pemazmur di dalam nats ini.
Banyak yang mereka-rekakan yang jahat baginya, banyak yang memfitnahnya, tetapi satu hal yang dia percaya, dia letakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia percayakan kepada Tuhan, seperti topik minggu kita hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Suami, percayalah kepada Tuhan. Istri, percayalah kepada Tuhan. Anak-anak muda, percayalah kepada Tuhan. Ini seruan bagi kita pada Minggu Misericordias Domini. Kepercayaan, rasa percaya adalah sesuatu yang sudah sulit kita temukan saat ini. Yakin doh kita di sini? Apakah kita sekarang masih mudah untuk percaya kepada orang? Saya pikir sudah banyak keraguan-raguan. Di tengah-tengah kemajuan zaman ini, hati kita seolah-olah penuh dengan kecurigaan, keraguan-raguan, kekhawatiran. Banyaknya berita-berita hoax, mudahnya kabar-kabar menyebar, banyaknya iklan-iklan yang menggoda namun faktanya tidak seindah kata-kata. Ya. Banyak juga filter yang memanipulasi. Idaun bagak, itu kan kinclong, HP dung pajupang, bah sungguh do HP kaget ya, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Seringkali kita tidak lagi percaya. Mungkin juga terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ya, di handphone itu banyak sekali aplikasi yang bisa di-hide, disembunyikan. Mungkin suami ya. Apakah masih ada kepercayaan antara suami dan istri? Ya, jangan-jangan pernah ke-gap ya, ketahuan. Mungkin di handphone dia buat di namanya Paijo ya. Rupa-rupanya ketika dihubungi itu adalah bukan Paijo, melainkan Fitri ya. Tapi bisa disembunyiin. Begitu juga dengan istri mungkin. Ya, dia buat di situ tukang air, penjual ikan dan lain sebagainya. Rupa-rupanya itu sudah yang lain. Apakah masih ada kepercayaan di tengah-tengah keluarga, suami dan istri? Anak-anak kepada orang tua kepada anak. Atau jangan-jangan kita sedang berada di dalam ya filter ya, semuanya kita tahu kupis deh. Banyak hal yang kita sembunyikan. Maka rasa percaya ini sulit saat ini. Tetapi kita melihat seruan firman Tuhan bagi kita. Kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Seperti pemazmur mempercayakan kehidupannya pada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan tidak akan membuat kita kecewa. Bagi orang-orang muda mungkin percaya, berseru, berdoa. Saya pikir ini kadang kita pikirkan sebagai sesuatu yang klasik. Aduh apaan sih gitu ya, berdoa, percayakan kepada Tuhan. Nah, seringkali kita mau melihat yang langsung di depan mata, yang instan, yang nyata langsung kelihatan gitu ya. Kalau kita disuruh berharap, aduh kapan ini, sampai kapan berseru, apalagi berdoa. Masih di dunia ini Nang Pendeta, tolonglah jangan paksa kami untuk seperti itu. Mungkin seperti ini ya. Tetapi firman Tuhan berseru kepada kita. Karena apa? Karena semua hari-hari kita ini penuh dengan pergumulan dan ancaman. Sude do hari-hari tai gok parukilon dohot ancaman songonane dupani Raja Dauti. Alai marhaposan tu Jehovah ido nama bahen sonang rohata. Berseru dan berdoa kepada Tuhan itulah yang membuat kita tentram, membaringkan diri. Banyak orang yang mau tidur saja dia harus pergi membeli obat tidur, pil tidur, atau bahkan pergi ke psikiater memeriksakan diri supaya bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi firman Tuhan berseru ketika kita mempercayakan semua ke dalam tangan Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka hati kita akan merasakan ketenangan. Karena kita tidak lagi mengandalkan diri kita dan pikiran kita yang terbatas itu, yang selalu memikirkan semuanya ternyata kita tidak sanggup. Tapi ketika kita letakkan itu ke dalam tangan Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita. Kita boleh bernyanyi, menyanyikan Kidung Jemaat 438, ya boleh abang-abang, kakak-kakak yang memainkan musik,
Kidung Jemaat 438 ini memberikan peneguhan bagi kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia bersama-sama dengan kita setiap waktu dan dimanapun. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya, pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhanlah yang menjaga kita, maka mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan, meneguhkan hati dan iman kami. Tuhan, ada banyak hal di tengah-tengah dunia ini yang terkadang tidak mampu kami pikirkan dan tidak ada seolah-olah penyelesaian untuknya. Tetapi ketika firman-Mu berseru kepada kami, agar kiranya kami percaya kepada Tuhan saja. Kami mau bersandar kepada Tuhan saja. Sebab hanya daripada-Mu Tuhan, kami akan menemukan jalan keluar, ketenangan, kedamaian dan ketentraman dalam hidup ini. Meskipun banyak yang kami hadapi, yang sulit, yang berat, tapi bersama Tuhan kami akan dimampukan untuk melaluinya dan menanggungnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah itu tumbuh dan tertanam di dalam hati kami. Kau mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan kami di sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau semakin menambahkan bagi seluruh jemaat gereja-Mu ini sukacita sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Begitu juga kami mau bawakan di dalam doa kami ini saudara-saudara kami yang bersukacita oleh karena ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan, Engkaulah yang memberikan nafas kehidupan dan umur bagi kami. Biarlah ketika Engkau masih memberikan waktu bagi kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan dan memakai waktu itu dengan sebaik mungkin demi kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh Engkau pakai menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami oleh sebab kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah, yang sakit baik di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit, yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, tapi yang secara khusus Tuhan kami bawakan pada saat ini, yaitu SR Sibarani, Andro Eleazar Tamba, Inang Nyonya P. Panjaitan Boru Nadeak, Inang Nyonya Si Hombing Boru Pasaribu, Inang Nyonya Si Naga Boru Siregar, Nyonya Si Torus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Tobing, M. Tambun, M. Simbolon, Nyonya S. Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T. Manulang, Nyonya Tampu Bolon, D. Papahan, Inang Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amanulang, Amang Sintua KM Panjaitan, DJ Situmorang, Amang Sintua RSP Panggabean, Inang Nyonya Sintua CL Situmorang, Inang Nyonya Siregar Boru Aritonang, Inang Nyonya Rotua Boru Purba, Inang Nyonya Huta Barat Boru Siregar, dan Inang Nyonya S. Sinaga Boru Napitupulu. Tuhan, kasih setiamu lah kiranya yang menyertai saudara-saudara kami ini. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menyendengkan telingamu bagi seruan mereka Tuhan. Permohonan-permohonan mereka untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Memberkati makanan, minuman, bahkan obat-obat dan segala proses yang mereka jalani untuk memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu mulai dari anak-anak yang kecil,
di dalam masa pertumbuhan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Timothy Simbolon. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Ketika keluarga ini menginginkan supaya anakmu ini semakin lancar dalam berkomunikasi, biarlah engkau menyendengkan telingamu mendengarkan doa dan harapan mereka. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagimu ya Allah. Biarlah engkau kiranya memberkati anakmu ini sehingga dia boleh berkata-kata oleh berkat anugerah dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, tunjukkan jalan bagi mereka. Engkau Tuhan yang memberkati setiap usaha mereka untuk mencari pekerjaan tangan. Kiranya Tuhan pada waktumu juga Engkau memberikan dan menunjukkan yang terbaik bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anakmu yang merindukan jodoh mereka, pasangan hidup mereka, ketika mereka sudah selayaknya berpasangan dan menjalani kehidupan berumah tangga. Tuhan, kasihanilah, kiranya Engkaulah yang menunjukkan pasangan yang sepadan, yang seiman. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Sebab firman-Mu yang mengatakan bahwa kami pun harus beranak cucu dan bertambah banyak, dan kami boleh berpasang-pasangan dengan yang sepadan dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, kehadiran seorang anak. Kau berkati rahim-rahim para ibu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan seturut dengan kehendak Tuhan pada waktumu apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Tuhan ya Allah kami, Engkau juga yang memberkati gerejamu ini, memberkati seluruh jemaat, memberkati juga seluruh parhalado. Biarlah juga Tuhan Engkau memakai kami, memberikan yang terbaik dari diri kami demi pelayanan di gerejamu. Berkati orang tua yang mendidik anaknya, Engkau cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Engkau berkati orang tua kami yang sudah lanjut usianya, biarlah di masa tua mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk persiapan gerejamu HKBP Sumedang, begitu juga dengan tempat ibadah minggu di HKBP Lembang. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengizinkan bahwa rumah-rumah ibadah dan semakin banyak orang-orang yang percaya yang datang memuji menyembah Engkau. Biarlah Engkau yang kiranya memberi kemudahan dan kelancaran untuk segala sesuatunya. Kau berkati semua yang turut ambil bagian di dalamnya Tuhan. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami masih terus berharap Tuhan memberkati kami di dalam hari-hari kehidupan kami. Bahkan sepanjang minggu ke depan kami tidak tahu apa yang akan kami jalani, yang kami hadapi. Tetapi kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami tidak akan kecewa. Kami akan dijagai dan dijauhkan dari segala niat-niat si jahat, niat-niat si iblis. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ke depan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang tadi baru disampaikan oleh Inang Pendeta. Bila firman Tuhan tersebut menjadi pedoman hidup kita. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Yuk, itu mari kita berikan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ambil mengangkat pujian, berlimpah sukacita. Terima
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ibadah telah selesai. Kami dari tim Kebaktian Sore mengundang saudara sekalian untuk kembali beribadah di sini lagi di 2 minggu yang akan datang. Shalom semua.